Malam, silakan masuk, Nak. Gimana, Bu? Sarah. Ya, ya Bu. Iya. Karena kita masih mungkin baru bertemu ya hari ini. Jadi Senja bisa perkenalkan diri dulu. Saya Senja Parita, Bu. Saya dipanggil Senja. Saya dari kelas 11 IPS 1. Oke. Nah, sekarang giliran Ibu ya yang perkenalan diri. Perkenalkan, nama Ibu Bintan Olivia, biasa dipanggil Ibu Bintan. Nah, di sini itu Ibu sebagai guru BK ya di SMA ini, yang masih 1 tahun ya, masih baru ketemu ya kita ya. Iya, masih 1 tahun, masih belum ngajar. Jadi kan sudah kelas 11 ya, masih belum ngajar kelas 11, masih ngajar kelas 10 doang. Gimana kabarnya Senja? Baik, Bu. Alhamdulillah lancar semuanya, urusan-urusan apapun itu. Sejauh ini masih lancar, Bu. Nggak tahu kedepannya gimana. Semoga lancar aja, Bu. Ini tadi habis apa? Ini kan pulang sekolah kan ya? Tadi Ya. habis pelajaran apa terakhir? Tadi terakhir habis pelajaran geografi, Bu. Gimana coba? Siapa gurunya? Bu Sundari. Yang gimana? Enak gak? Memang, Bu. Gurunya tuh lucu. Iya. Ya emang gurunya tuh kayak kecil gitu. Iya. Bu Sundari tuh kayak Iya. kecil gitu kan. Iya. Terus sekarang lagi aktif apa? Itu sih, Bu, ikut ekstra PBB. Oh, PBB. Kemarin PBB ikut lomba ya? Iya. Gimana? Cuma malu Bu saya. Gimana? Lancar nggak? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat juara ya. Jadi soalnya nggak cukup mobilnya. Kan kemarin diikutin kan sama beberapa guru gitu. Iya, Bu. Ya itu Ibu mau ikut, sayang sekali Ya, nggak ada kendaraan. gitu. Soalnya kan jauh ya. Iya, jauh belum banyak. Terus untuk sekarang kelas 11 berarti lagi seneng-senengnya ya di SMA? Enggak juga. Iya, enggak juga sih, Bu. Terus kan enggak ya? Enggak juga. Gimana, ada hobi-hobi enggak atau lagi seru main-main sama teman-teman? Kalau suruh main sama temen, iya. Kalau hobi juga iya. Hobi saya tuh membaca komik, Bu. Tapi komik online, kayak aplikasi di webtoon gitu. Oh iya, betul. Enggak pakai aplikasi lain? Kan ada tuh beberapa apa ya? Mengatun. Iya, Mangatun ada. Kakao apa ya, Bu? Saya lupa. Saya juga lupa. Kakao. Mungkin Bu, mungkin kakao tuh, tapi kayak nggak pantas juga namanya seperti itu. Kakao Top. Bukan gitu. Oh gitu, aplikasi pesannya dong. Iya. Ya pokoknya itu kan ya. Apa ya tapi kakao tuh kayaknya enggak tuh jelek banget kan? Iya. Ya tapi saya lebih suka webtoon, Bu, karena kayak lebih menarik gitu ceritanya. Oh tapi udah pernah coba Mangatun kayak gitu itu udah? Udah pernah, tapi saya kebanyakan tuh romance, Bu, di situ. Oh kalau webtoon apa genrenya kalau dilihat-lihat? Ada thriller, ada horor gitu. Saya suka yang menantang gitu loh, Bu. Apalagi kalau ada yang darah-darah. Kayak psikopat gitu saya suka. Ya ampun. Umur berapa loh udah lihat gitu? Tapi kan kayak menantang gitu. Tapi di situ ada hikmahnya kok. Oh, ya udah alhamdulillah kalau ada tetap ada pesannya gitu ya.
Tapi tuh kebanyakan kalau di webtoon tuh bukannya dari luar negeri ya? Iya, kebanyakan juga dari luar. Itu langsung translate. Iya, ya kalau webtoon kan kayaknya ada banyak webtoon ya Bu, ada Iya. webtoon Korea, webtoon Cina, sama webtoon Indonesia. Tapi itu di dalamnya ada yang sama, ada yang enggak. Gitu. Jadi kalau webtoon downloadnya di versi Indo, itu otomatis bahasanya Indo semua. Oh gitu, oke. Mungkin kita udah panjang banget ya tadi obrolannya ya. Iya. Nah, oke, sekarang Ibu mau tanya nih, Nak Senja tuh sebelumnya udah pernah ikut konseling apa belum? Belum Bu. Oh, ini masih pertama kali. Ikut konseling ini dari saran atau dari keinginan sendiri atau dari brosur atau apa? Pernah saya kapan ya melihat brosur, terus saya tuh diskusikan sama teman saya kan karena pas saya punya unek-unek untuk diceritakan kan saya juga bingung gimana, terus saya disarankan mending kamu ikut dulu deh gitu. Oh, Jadi gitu. saya ngecat ibu yang kemarin. Oke, jadi tadi kan kata Nak Senja masih pertama kali ya ikut konseling ini ya. Ibu mau menjelaskan sedikit aja ya. Nah, jadi konseling ini tuh kan konseling ini tuh ibu sebagai konselor dan Nasenja sendiri sebagai konselor. Nanti kita itu sama-sama nanti tuh kan Nasenja tuh kayak mengeluarkan kan semua unek-unek yang ada dalam diri Nasenja. Nanti kita sama-sama untuk mencapai tujuan konseling. Nah, Nasenja sendiri mau ke konseling ini pastinya mau mencapai tujuan kan. Nah, menurut Nasenja sendiri tuh tujuan yang dicapai dari konseling itu seperti apa? Mungkin mencari solusi dari masalah yang saya alami Bu. Oh iya, jawaban Nasenja itu ya tidak salah ya. Jadi nanti itu kita sama-sama mencari penyelesaian permasalahan dari Nasenja. Tapi di sini tuh poinnya saat konseling bukan ibu yang memberikan nasihat atau solusi untuk permasalahan Nasenja, tapi tetap Nasenja sendiri yang menemukan solusi-solusi dari permasalahan Nasenja. Ibu itu di sini hanya sebagai pemberi fasilitas atau pemberi sebagai pembuka jalan lah ya bahasanya untuk menemukan masalah-masalah untuk menemukan solusi-solusi dari masalah Nasenja. Gimana, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Ada yang Nasenja khawatirkan lagi nggak nih perkara konseling ini? Saya kan ini baru pertama kali konseling, saya agak takut gimana gitu Bu kalau cerita saya ini bocor ke pihak lain gitu. Oke, dari brosur, mungkin dari brosur Nasenja kemarin ada tulisannya ya, ada asas beberapa. Oh iya. Nah, ya siapkan ya Bu ya. Iya. Nah, itu salah satunya ada kode etik tuh, ada asas kerahasiaan kan. Nah, asas kerahasiaan itu nantinya jadi masalah yang disampaikan oleh Nasenja itu akan di-keep tuh di sini aja. Jadi hanya ibu sama Nasenja aja yang tahu, gak ada orang luar yang akan tahu. Karena di sini tuh ruang konseling sendiri kan udah didesain kedap suara nih. Jadi ibu-ibu yang ada di depan itu yang lagi kumpul-kumpul di sana tuh juga nggak akan dengar gitu sama apa yang kita ngomongin di sini. Jadi insya Allah rahasia itu akan ibu jaga, akan kita jaga bersama-sama sih ya bahasanya gitu. Gimana? Nasenja udah siap untuk melakukan konseling? Siap. Oke. Sebelumnya karena ini kan jam pulang sekolah ya. Nasenja setelah ini ada kegiatan apa enggak? Mungkin ekstra PBB tadi jam berapa kira-kira? Sore sih Bu, jam 5-an. Oke, karena sekarang kan jam 3 ya. Jam 3, jadi mungkin kita waktu 30 sampai 40 menit ya untuk melakukan konseling ini, karena saya juga nantinya ada rapat sama guru-guru BK yang lain buat merencanakan program semester ini gitu ya. Oke, sekarang karena Nasenja udah siap ya? Siap Bu. Oke, Nasenja bisa menceritakan masalah Nasenja pelan-pelan aja. Ya, jadi gini Bu, saya tuh kan
mahasiswa serta didik yang baru pertama kali ngekos gitu. Rumah saya kan jauh luar kota. Nah, saya ini di Malang, rumah tujuannya sekolah, tapi lepas dari rumah, jadi saya kan ngekos. Nah, saya tuh belum kebiasa dari kos ini, Bu. Kayak kan dulu tuh apa-apa bergantung sama orang tua. Sini tuh kan harus sendiri-sendiri kan, Bu. Apa-apa harus mandiri. Beli apa itu mandiri, ya sebenarnya harus mandiri, tapi sudah kebiasaan dari dulu kalau di rumah selalu diturutin gitu. Terus saya tuh merasakan homesick, Bu. Saya pengen pulang terus gitu. Kalau ya teman saya nggak pulang, saya ingin pulang gitu, Bu. Oke, jadi Mas Senja ini merasa apa ya, homesick gitu ya, karena kaget gitu ya dari dulunya yang di rumah itu apa-apa diturutin, apa-apa tuh ada orang tua gitu. Nah, sedangkan di sini tuh sendirian, harus melakukan apa-apa sendiri begitu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalau boleh tahu, gejala-gejala homesick seperti apa sih yang dirasakan Nak Senja waktu di sini itu? Gejala-gelanya sih kayak saya tuh sedih kalau saya sendiri. Kan ada waktunya kalau nggak ikut ekstra atau udah pulang sekolah itu kan di kos sendiri kan, Bu. Di kos itu kan juga di kamar sendiri, nggak kosnya itu sistemnya satu kamar satu orang, Bu, nggak sama temen. Kalau sama temen kan bisa rame kan ya, Bu. Iya. Kalau saya ini cuma satu kamar satu orang, jadi saya kayak merasa sendiri. Aku di rumah, terus saya kadang suka nangis, Bu, kalau ingat rumah, karena tadi sangat manja. Karena saya tuh bisa dikatakan anak yang manja ya, Bu. Jadinya saya tuh dulu waktu SD SMP pokoknya tuh nggak pernah lepas dari orang tua. Apa-apa tuh pokok harus bergantung sama orang tua. Jadi ini mungkin orang tua saya ingin melatih saya untuk mandiri. Jadinya saya disekolahkan di luar kota gitu, Bu. Ibu bisa memahami perasaan Nak Senja. Nak Senja ini kan berarti kan apa ya, baru pertama kali jauh dari orang tua gitu ya. Nah, orang tua sendiri tuh saat Nak Senja mulai pindah di sini kan sekarang udah kelas 11 ya, berarti udah setahunan, tapi Nak Senja masih belum bisa beradaptasi gitu kan ya. Orang tua sendiri tuh sampai sekarang tuh gimana responnya? Nak Senja pernah bilang ke orang tua apa enggak? Terus responnya orang tua tuh gimana? Saya belum pernah bilang sih, Bu. Karena saya tuh modelnya anaknya gengsian, Bu. Kalau enggak kayak video call juga, saya sebenarnya tuh udah kangen, udah pengen telepon atau nge-video call atau nge-chat, tapi saya tuh nggak mau duluan hubungi, Bu. Harus ya orang tua saya dulu yang hubungi gitu. Tapi saya nggak mau ngomong kalau saya itu homesick. Saya harus nampak di pandangan orang tua tuh saya harus mandiri gitu. Jadi saya belum bisa bicara sama orang tua kalau saya homesick. Oke. Jadi Nak Senja ini masih orang tua Nak Senja ini masih belum tahu gitu ya kalau Nak Senja itu sering merasakan homesick gitu kalau di kos-kosan. Nak Senja itu bisa jelaskan apa Mbak? Mulai dari itu jarak rumahnya, terus kenapa kok Nak Senja jarak hitungannya sekarang jadi gimana, jarang pulang gitu? Iya, saya tuh akhir-akhir ini kan ya sangat sibuk ya, bisa dikatakan sangat sibuk, Bu. Terus berhubung jarak rumah saya sama kos ini tuh berapa kilo ya, Bu? Nggak tahu. Pokoknya tuh dalam perjalanan saya itu naik kereta. Naik keretanya tuh udah dua kali sendiri, Bu. Kayak transit gitu lah, Bu. Jadinya kalau pulang tuh capek sendiri di perjalanan. Kurang lebih tuh perjalanannya 6 jam. Tuh, Bu. Jadi saya agak mau pulang itu mikir-mikir dulu. Kalau pulang nanti capek sendiri terus langsung balik ke kos, ada kegiatan PBB itu kadang saya juga itu, Bu, ikut volunteer seperti biasanya kan ada bakti sosial yang diadakan OSIS, itu saya daftar untuk jadi volunteer gitu.
Oke, jadi Nasnya ini juga masih belum bisa pulang karena banyak kegiatan-kegiatan dan perjalanan juga jauh gitu ya. Banyak pertimbangan yang dilakukan Nasnya. Untuk puncaknya sendiri, Nasnya itu merasakan homesick itu kapan dan menurut Nasnya itu kenapa kok puncaknya tuh pada saat itu gitu? Mungkin pas saya lelah sih Bu. Kalau saya lelah itu kayak aduh kangen rumah gitu Bu. Kayak udah butuh hiburan. Dan hiburannya itu maksud saya kayak wajah orang tua. Kayak menurut saya wajah orang tua itu bisa mengobati semua kelelahan yang saya rasakan. Kayak misalnya saya lelah di ekstra PBB ya tahu sendiri kan kegiatannya kayak gimana. Iya, sangat padat Ya sekali. gitu Bu, dari pagi lari-lari kadang, terus hujan-hujan lari-larian di lumpur, disuruh merangkak gitu Bu. Terus itu salahnya saya juga sih Bu, saya ikut volunteer juga, itu nambah kegiatan, tapi saya tuh suka ikut kegiatan Bu, maka dari itu saya ikut kegiatan. Nah itu juga Bu, kalau saya ikut kegiatan itu bisa menghilangkan rasa homesick saya. Jadi saya tuh banyak-banyak ikut kegiatan, tapi dalam kegiatan kebanyakan itu mengakibatkan saya rasa lelah. Rasa lelah itu saya ingat rumah gitu, jadi saya bingung buat saya apa. Oke, jadi Nasnya ini apa ya? Nasnya ini tuh homesick saat Nasnya itu merasakan kelelahan. Nah, kelelahan ini disebabkan oleh kebanyakan mengikuti ekstrakurikuler dan volunteer gitu ya. Tapi kalau nggak mengikuti itu, Nasnya juga kayak kosong juga nanti mengalami homesick gitu ya. Jadi intinya tuh Nasnya tuh emang masih belum bisa beradaptasi untuk jauh dari orang tua Nasnya dan hidup mandiri gitu ya. Kalau boleh tahu lagi nih, kalau teman-teman Asia tuh gimana? Apa ada yang dari jauh atau pernah tukar pendapat, atau kalau pernah curhat apa enggak tuh Asia sama teman-teman Asia gitu? Ada sih Bu, bahkan ada yang lebih jauh dari saya, ada yang dekat, ada yang lebih jauh. Nah yang lebih jauh itu ya saya melihatnya tuh kayak kok betah banget sih nggak pulang sampai bertahun-tahun gitu. Kalau saya kan masih mungkin 2 bulan baru pulang gitu ya, terus sampai bertahun-tahun saya kadang kamu kok kerasan itu bahasa Indonesia apa ya Bu? Betah. Iya. Kamu kok mohon maaf ya Bu, Bisa apa-apa. kamu kok betah banget sih jika nggak pelan-pelan. Terus dia tuh menjelasin kalau kita tuh harus mandiri karena untuk keperluan kita dalam kedepannya. Kita kan di depannya juga pasti punya keluarga sendiri kan, nggak selalu bergantung kepada orang tua. Ada waktunya kita tuh harus lepas gitu Bu. Tapi saya masih berat banget ngelakuinnya. Mungkin Nasnya pernah nggak, kayak kan Nasnya sendiri tadi kan udah pernah kayak ngobrol gitu loh sama teman Nasnya yang lebih jauh malahan jaraknya dari rumahnya, dari sini ke rumahnya daripada di sini ke rumahnya Nasnya gitu kan. Nah, pernah tanya nggak sih kayak tips and triknya gitu, kok bisa lama banget nggak pulang gitu? Belum sih Bu, pas saya coba ya. Kayak mungkin Nasja bisa mencoba ya nanti. Nah, tapi Ibu juga mau tanya nih, boleh Nasja jelaskan nggak Kak hubungan Nasja sama teman-teman Nasja tuh sekarang? Bukan saya baik-baik aja ya Bu, kayak saling mensupport gitu. Ada kalanya saya tuh curhat kalau saya tuh homesick gitu, saya ingin pulang, tapi ada dua sisi teman. Yang satu tuh kayak malah ngiming-ngiming ya, aku bisa pulang minggu ini. Ya, saya tahu cerita seperti itu. Yang satu tuh kayak Gus, nanti sejam lagi gitu. Iya. Gitu.
Gak lucu ya? Iya, iya itu kan karena itu saking dekatnya Bu. Jadi Iya. dibilang gitu kayak kalau nggak deket lah nggak jadi. Menurut saya ya. Terus ada gak kalau waktu kelas 11 ini tuh diajak pergi-pergi gitu biar kan kayak teman kan ya, pasti ada teman-teman deket Nak Senja gitu. Kalau waktu waktu Nak Senja ngerasain homesick terus Nak Senja curhat gitu kayak ya udah yuk pergi gitu, gimana? Pernah sih Bu. Bestie banget ya Bu ya. Emang kelas 11 tuh menemukan bestie gitu. Ya, saya pernah waktu itu sangat suntuk banget. Waktu itu kan nggak ada kegiatan volunteer, nggak ada kegiatan ekstra PBB sama pas weekend Bu. Nah, itu ya Allah saya mau pulang tapi kok Seninnya jadwalnya tuh padat banget pas ada baksos itu Bu. Lalu sorenya itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ngapain pulang nanti kok bolak-balik terus sampai di perjalanan sendiri. Terus saya curhat ke teman saya, gabut nih gitu. Terus teman saya, ayo kita pergi gitu, kemana atau kemana gitu biar nggak bosen di kosan gitu. Jadi kalau saya sama teman saya keluar itu ya spontan aja Bu, nggak inget sama rumah Bu gitu. Iya, jadi dapat ibu semua kan ya dari awal hingga pertengahan ini. Nak Senja ini ngalamin homesick. Saat dulu tuh Nak Senja tuh ngerasa kayak ada orang tua, apa-apa bisa sama orang tua, terus sekarang tuh harus sendirian. Tapi homesicknya ini tuh bisa apa ya, bisa hilang atau bisa terlupakan apabila Nak Senja ini lagi banyak kegiatan atau lagi keluar sama teman-teman Nak Senja, begitu ya. Iya. Nah, untuk Senja sendiri apa memiliki apa ya, seperti seseorang yang apa ya, spesial gitu loh, teman laki-laki gitu di sini, soalnya biasanya tuh itu kayak mengurangi tingkat musik gitu loh, tahu saya. Menurut saya gimana ya Bu, dikatakan dekat ya nggak dekat, tapi kayak sering keluar sama dia gitu. Tapi biasa aja sih Bu, kayak saya anggapnya biasa aja, malah lebih mengobati sama teman saya yang daripada teman yang laki-laki bisa dianggap pacar itu kan. Oh iya. Oh gitu. Jadi walaupun punya apa ya, cuma teman dekat laki-laki itu di sini, tapi masih kurang gitu ya untuk mengobati homesicknya Nak Senja ini. Karena kalau ketemu suka debat, nambahi pikiran terus itu, masalah kecil itu dibesarkan. Oke. Kalau boleh ibu mau tahu lagi nih, kan tadi jaraknya jauh, terus ada beberapa faktor ya yang nggak, terus capek, banyak apa ya, banyak barang hambatan lah ya untuk pulang gitu. Nah ini anak dari berapa saudara ya? Anak kedua dari 2 bersaudara. Oh, anak terakhir. Iya. Terus kakak saya sudah kerja Bu. Jadi sangat dekat sekali ya dengan orang tua tuh. Iya. Wajar sekali apabila Nak Senja ini merasakan homesick gitu ya. Nah, kan Nak Senja udah tahu nih kalau homesick tuh karena Nak Senja tuh dulunya tuh sangat bergantung ya pada orang tua Nak Senja. Terus menurut Nak Senja sendiri, untuk mengatasi homesick tuh dari situ tuh gimana? Terus Ibu, mungkin saya melakukan kegiatan lain ya, seperti pilihan saya tadi yang mengikuti ekstra dan volunteer dan atau bisa mengajak teman keluar. Tapi ada tapinya Bu, jangan terlalu capek, karena kalau saya capek nanti saya ingat rumah lagi gitu. Lalu saya mungkin mengubah mindset saya sih Bu, untuk harus bisa mandiri dari sekarang.
karena tidak mungkin kedepannya saya sama orang tua terus gitu. Benar sekali yang tadi dikatakan Kak Senja ya. Kak Senja sendiri tuh udah paham kan akan dirinya kalau nantinya tuh Kak Senja nggak bakal homesick apabila tuh Kak Senja memiliki banyak kegiatan tapi juga tidak melelahkan tubuhnya gitu loh. Nah juga Nak Senja ini merasa apabila Nak Senja ini nggak akan homesick apabila Nak Senja ini menjadi seseorang yang mandirian. Nah, sekarang menurut Nak Senja sendiri nih, gimana sih gimana sih Nak Senja kan tahu nih kan udah tahu nih mulai tahu nih sama dirinya sendiri. Gimana sih Nak Senja ini untuk meningkatkan kemandirian itu di diri Nak Senja? Mungkin dari hal-hal dasar seperti kan kadang saya masih takut kalau pergi ke Indomaret itu takut sendiri Bu. Iya. Padahal sendiri kan nggak apa-apa ya. Iya. Nah itu saya mungkin dari hal dasar itu, terus saya tidak terlalu bergantung pada pendapat orang lain atau saran dari orang lain. Biasanya karena kalau saya mau melakukan sesuatu itu pasti saya tanya dulu, pantas nggak sih aku ngelakuin ini tuh, gimana, cocok nggak sih gitu. Mungkin saya dari sekarang lebih percaya terhadap diri saya sendiri kalau saya tuh juga bisa, jadi saya mandiri nggak bergantung sama orang lain, mungkin begitu. Oke, jadi tadi itu Nak Senja bilang kalau Nak Senja sendiri tuh ngerasa kalau dengan Nak Senja lebih berani dan lebih percaya diri itu sudah meningkatkan tingkat kemandirian Nak Senja ya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Nak Senja. Tingkat kepercayaan diri itu memang sangat mempengaruhi kemandirian karena kan kepercayaan diri itu dengan percaya pada diri sendiri itu Nak Senja bisa melakukan apapun kegiatan yang ingin Nak Senja lakukan gitu loh, dengan sendirian, nggak perlu mengajak orang lain, nggak perlu meminta pendapat orang lain gitu. Yang sebenarnya tuh meminta pendapat orang lain maupun mengajak orang lain itu juga nggak terlalu salah sih ya, tapi cuma kalau keseringan juga jadinya terlalu bergantung kan ya sama orang lain. Iya. Nak Senja sendiri waktu ngerasain Nak Senja sendiri kan tadi udah tahu ya apa yang harus dilakukan gitu ya. Mungkin Nak Senja bisa bilang ke ibu kapan bisa menggunakan itu? Mungkin dari sekarang sih Bu. Oke, jadi dari sekarang nanti? Iya. Nanti. Oke, jadi nanti Nak Senja akan mulai lebih percaya akan dirinya sendiri ya, mulai ke supermarket gitu, mulai ke pokoknya mengerjakan itu sendiri. Iya. Ya, tidak bergantung terhadap orang lain terlalu jauh gitu ya. Ya, benar sekali. Nah, tapi Ibu mau tanya sedikit nih ke Nak Senja. Di awal-awal dulu waktu kelas 10, kan ini kan mau sampai Nak Senja datang ke kelas kan berarti kan Nak Senja udah merasakan perbedaan puncaknya gitu ya. Misalnya merasa homesick gitu ya. Tapi kalau yang kelas 10 itu apakah sudah mulai merasakan homesick seperti itu? Dari awal tuh saya sudah homesick, tapi kayak saya abaikan aja gitu loh Bu. Tapi lama-kelamaan kok tambah berasa gitu, saya gak bisa gitu. Jadi saya pusing. Oke, Nak Senja bisa jelaskan nggak gejala-gejalanya tuh sama atau beda dari dulu kelas 10 sama sekarang gitu? Kalau sebenarnya kelas 10 tuh tambah parah sih Bu. Kan itu waktu awal-awal saya ngekos. Nah, setiap malam itu saya nangis Bu. Tapi ada suatu saat ketika orang tua saya tuh video call waktu saya nangis,
Tapi saya tuh nggak mau kelihatan kalau saya sedang nangis karena takut membebani orang tua itu loh, malah loh kok gini gitu. Padahal kan niatnya bagus ya Bu, untuk memandirikan saya untuk menyekolahkan di luar kota gitu. Jadi saya menghapus biar kayak nggak kelihatan nangis gitu Bu. Langsung saya gini, terus ditanya-tanya, terus itu lumayan mengobati sih Bu, video call. Ya, sebenarnya saya tuh ingin sering-sering di video call Bu, tapi jarang sekali karena orang tua saya juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Bisa seminggu sekali itu bisa Bu, bahkan seminggu nggak pernah video call itu juga bisa. Nasenja sendiri kalau di video call gitu sama orang tua Nasenja tuh langsung pada hari itu nyaman gitu perasaannya atau gimana? Kok sampai ingin banget gitu di video call sesering mungkin? Nyaman karena saya tuh ya dari SD tipenya tuh kayak suka cerita gitu lah Bu. Kalau pulang sekolah pasti saya entah kenapa itu ditanyain sama orang tua saya. Maksudnya orang tua saya setelah bekerja ya, jadi ditanyain gimana tadi di sekolah gitu. Udah dari itu saya tuh kayak udah terbiasa kalau pulang sekolah saya ditanyain gimana tadi ceritanya, ada cerita apa di sekolah, gimana nilainya, gimana tugasnya, gimana mudah nggak gitu. Jadi saya tuh pulang sekolah suka cerita. Kalau jadi saya sekarang ini kalau ada apa-apa nggak cerita itu kayak nggak enak jadinya, karena kebiasaan dari kecil Bu. Bisa aja mungkin saya buat cerita entah kejadian apapun itu ya, saya cerita karena kalau nggak diceritain kayak aneh gitu ya, karena udah terbiasa dari kecil. Oke, Ibu paham sama perasaan Nasenja. Dulunya tuh sebelum ini ada yang kelewat nih, Ibu mau tanya. Dulunya tuh sebelum Nasenja memutuskan untuk sekolah sini kan pasti banyak pertimbangan kan ya. Itu atas persetujuan antara orang tua sama Nasenja atau orang tua atau Nasenja aja gitu? Nah, kedua orang tua itu sangat setuju Bu, sangat menganjurkan. Ya, pertama ini kan sekolahnya bagus ya Bu ya. Ya terakreditasi A ya Bu. Iya. Nah, salah satu faktor itu juga biar kan pandangan orang saat ini kan kalau sekolahnya bagus, kalau anak-anaknya bisa masuk situ bisa wow gitu ya Bu ya. Nah, maka dari itu orang tua saya ingin masuk di sekolah yang bagus. Sebenarnya juga ada di kota saya itu yang bagus, tapi ayah saya itu menyarankan kepada ibu saya kalau Senja ini taruh keluar kota aja loh biar mandiri, masa mau manja terus sama ibu gitu. Jadi saya gimana lagi Bu, saya ya nurutin tau Bu, kalau bantah kan nggak berani. Ya nggak berani. Berarti dulunya tuh Nasenja waktu waktu disarankan sama orang tua, waktu dikasih tahu orang tua mau disekolahkan di sini, itu Nasenja ya menerima aja gitu ya apa adanya. Soalnya Nasenja sendiri juga nggak berani untuk membantah itu. Oke. Jadi kan tadi di awal tuh Nasenja kesini untuk untuk bercerita mengenai pengalaman Nasenja homesick ini ya. Nah, dengan beragam sekali penyebabnya, mulai dari kecapean, terlalu capek ya. Terlalu capek karena banyak kegiatan, tapi juga memerlukan kegiatan sebagai pelampiasan homesick sendiri. Terus juga memerlukan teman-teman Nasenja untuk hangout untuk melupakan ya. Terus juga kebutuhan Nasenja untuk selalu di video call sama orang tua Nasenja gitu. Terus Nasenja pernah nggak sih terpikir di pikiran Nasenja untuk memberanikan diri ngomong ke orang tua Nasenja gitu? Terpikirkan sih Bu, tapi masih belum berani sih. Mungkin bisa meningkatkan keberanian lagi apa enggak? Bisa Bu, bisa. Iya.
Oke, jadi setelah tadi di awal sampai akhir, Nak Senja tadi juga udah tadi itu Nak Senja juga sempat udah apa ya memutuskan sendiri gak sih untuk melakukan apa Iya. untuk melakukan untuk mengatasi homesick ini seperti yang tadi lebih percaya diri Iya. untuk meningkatkan kemandirian itu Nak Senja bisa lakuin. Terus yang kedua tadi yang seperti yang tadi barusan Ibu sama Nak Senja tadi obrolin mengenai bisa ngomong ke orang tua juga ya karena menurut cerita Nak Senja tadi tuh Nak Senja tuh sangat apa ya sangat terpengaruh gitu loh cuma dengar suara orang tua terus Nak Senja kayak langsung nyaman banget gitu loh Iya. ya kan Mungkin karena selalu manja. nggak apa-apa itu hal yang wajar kok ya bukan hal yang jelek kok itu hal yang baik kok. Jadi Nak Senja bisa ngobrol ya sama memberanikan diri lagi sih untuk ngobrol sama orang tua Nak Senja mengenai ingin apa ya ingin merasa diperhatikan lagi gitu ya soalnya itu tuh bukan hal yang merepotkan juga sih menurut saya. Mungkin Nak Senja bisa kayak ngobrol tuh kapan waktu-waktu yang sesenggang-senggangnya orang tua Nak Senja untuk menelpon atau video call Nak Senja gitu ya. Oke. Karena Nak Senja sendiri juga udah tahu apa yang harus dilakukan, mungkin Nak Senja ingin melakukan mulai dari kapan? Tepatnya sih Bu, kalau bisa dari sekarang. Oke, untuk kelanjutan informasi mengenai apa yang telah dilakukan Nak Senja nanti, Nak Senja bisa informasikan ke Ibu ya, walaupun bisa melalui WhatsApp. Informasi-informasi yang nanti Nak Senja apabila ada keluh kesah lagi ataupun konseling langsung dengan Ibu juga bisa nanti Nak Senja bisa hubungi Ibu. Tadi pilihan Nak Senja juga udah bagus banget. Mungkin karena waktu konseling juga udah hampir habis ya Nak Senja juga nantinya mau PBB jadi harus jadi harus menguatkan mental dulu ya. Mungkin Ibu cukupkan sampai sini aja konseling pada pagi hari ini. Sebelumnya ada kesan dan pesan nggak dari Nak Senja dalam konseling? Kesannya saya sangat senang sih Bu, karena kan benar orang lain kan tentang konseling BK itu pasti anak yang nakal tuh yang punya masalah yang berat-berat kayak yang melanggar norma gitu ya Bu. Ternyata kan nggak cuma masalah-masalah yang negatif gitu ya Bu. Iya, betul sekali Nak Senja. Jadi nggak usah ragu-ragu ya kalau mau konseling ke sini tuh bisa hubungi Ibu kapan aja. Nanti juga udah ada apa banner apa ya tadi? Poster. Brosur ada brosur kebekaan juga ya udah ditempel di mana-mana kan? Mungkin udah ya cukup sampai di sini aja. Terima kasih Nak Senja udah mau menceritakan semua unek-unek dan permasalahan-permasalahan yang ada di pikiran dan hati Nak Senja. Semoga pilihan yang Nak Senja tadi putuskan itu tepat dan Nak Senja bisa untuk selanjutnya apabila Nak Senja ada ada unek lain ya atau permasalahan atau kendala-kendala saat menjalani bisa menghubungi Ibu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.